Apalagi orang yang mudah sakit lambung ya mulai. Nah itu sebenarnya pola makannya yang tidak sehat. Puasa tidak menghalangi kita untuk terus beraktivitas fisik gitu ya. Misalnya kita melakukan sit up, bagus untuk otot perut kita. Di bulan Ramadan ini kita melakukan aktivitas olahraga dan masih sanggup melakukan aktivitas yang lain. Jadi selain dapat sehat, dapat pahala. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak mu'alimah, ayah bunda dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Kembali lagi di podcast Sekolah Islam Al-Azhar Kairo, Banda Aceh. Hari ini bersama Mu'alimah Tisa di episode Ramadan Fit and Fabulous. Nah anak-anak mu'alimah dan ayah bunda, tak terasa nih kita sudah memasuki bulan Ramadan lagi. Bulan yang penuh berkah dan tentunya identik dengan puasa bagi umat muslim. Nah hari ini Mu'alimah ingin membahas aktivitas fisik yang bisa kita lakukan agar puasa kita tetap berjalan lancar dan tubuh kita tetap juga bugar. Tapi tunggu dulu, Mu'alimah tidak sendirian. Di sini Mu'alimah sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang nantinya akan berbagi informasi kepada kita semua. Kita sambut bersama, ini dia Mu'alimah Intan, Mu'alim Rudi dan Mu'alim Fadil. Assalamualaikum Mu'alim-Mu'alimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mu'alim-Mu'alimah, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih puasanya? Hari ini puasa nggak? Puasa dong. Ya betul. Tapi dari auranya Mu'alimah Tisa lihat kayak orang nggak puasa nih. Nampak segar aja gitu, padahal lagi puasa nih. Gimana nih? Ada rahasia apa nih Mu'alimah Intan? Walaupun kita sedang dalam bulan suci Ramadan, yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa itu tetap harus sehat dan bugar. Kuncinya cuma dua. Yang pertama itu jaga hati, hati mohon dibersihkan. Yang kedua kita tetap olahraga meskipun dalam keadaan berpuasa, Mu'alimah. Oh, berarti selain aktivitas fisik juga harus menjaga hati gitu ya. Benar, luar biasa. Kalau Mu'alim Rudi sendiri nih, kenapa masih terlihat segar padahal masih puasa nih? Oke, baik, terima kasih Mu'alim Fatisa. Jadi alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan ini kita tidak boleh terlepas juga dari aktivitas-aktivitas olahraga untuk menjaga kesehatan kita seperti yang dijelaskan oleh Mu'alimah Intan tadi ya. Nah tapi kita tidak boleh juga terlewatkan dengan makan makanan yang sehat. Artinya di bulan Ramadan ini dari segi makanan itu kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang akan penuh protein. Karena kenapa Mu'alimah? Dengan kita mengkonsumsi makanan yang penuh akan kaya protein, insya Allah kita akan menjalankan bulan Ramadan sehari-hari kita dengan lancar, sehat dan bugar. Begitu, berarti puasa tidak menghalangi kita untuk terus beraktivitas fisik gitu ya. Benar Mu'alimah. Karena kalau dalam bulan puasa kita tidak boleh juga berolahraga itu full. Olahraga itu bisa kita bagi. Pertama kita olahraga itu siap makan sahur dan sore. Oh sorry, menjelang berbuka. Tapi kadar untuk kita olahraga itu kalau biasanya kan kita full nih olahraga. Betul. Tapi ini bisa kita lakukan misalnya bisa 15 menit atau 10 menit agar tubuh kita tetap bugar dan sehat. Oh berarti lagi ngabuburit tuh bisa olahraga berarti ya? Bisa. Oh gitu-gitu. Benar Mu'alimah. Jadi seperti ini Mu'alimah ya. Seperti yang dijelaskan oleh Mu'alim Rudi tadi tentang makanan ya Mu'alimah. Sedikit saya menambahkan. Selama ini ketika kita tidak berada dalam bulan suci Ramadan, kita kalau makan itu kan suka kalap Mu'alimah ya. Iya betul. Apalagi makan emang harus satu hari itu 3 kali. Pagi, siang, sama malam. Belum lagi ngemil mama ya. Iya benar. Apalagi orang yang mudah sakit lambung ya Mu'alimah. Nah itu sebenarnya pola makannya yang tidak sehat. Karena kenapa? Di situ kita makan goreng-gorengan, seperti lemak-lemak lainnya. Nah kalau di dalam bulan suci Ramadan ini kita cuman punya kesempatan makan 2 kali. Nah, itu di sahur sama berbuka. Nah, ketika berbuka, sebelum berbuka nih ya, siang misalnya, saya pengen beli inilah, pengen beli itulah, lihat pas pulang dari jalan-jalan, lihat tuh berjejeran di banyak kali jalan kan. Betul. Nah, itu ada minuman manis, ada minuman bermacam ragam lah minumannya kan. Itu sebelum berbuka
kita sudah di dalam kepala kita nih sudah memikirkan saya mau beli itulah nanti untuk berbuka. Nah, sedangkan setelah mau berbuka puasa harusnya itu kita cuma perlu minum air putih. Air putih, air mineral ya Mualimah jangan langsung ke makanan manis. Nah, kita perlu dulu minum air mineral, air putih yang steril gitu ya, Mualimah, tanpa dicampur dengan pewarna lain atau gula-gulaan gitu kan. Sebenarnya di situ terdapat cepat kenyang kita kalau kita minum. Nah, sedangkan setelah kita merasa kenyang dengan air putih tadi, baru kita makan. Nah, di situ kita pasti niat makannya itu udah berkurang. Karena kenapa? Udah kenyang dengan si air putih tadi. Itu lebih sehat sih Mualimah daripada kita harus mengingat saya mau beli jus inilah. Kalau jus sehat sih Mualimah ya, cuman gulanya di situ yang tidak sehat Mualimah ya. Lebih baik makan buah potong aja ketimbang beli jus gitu Mualimah. Belum nanti beli cola. Banyak kali ya kan kalau belum puasa gitu kan. Apalagi kalau nanti buka puasa udah banyak kali makan nggak sanggup sholat. Belum lagi kita ada sholat tarawih loh. Iya benar. Ada sholat tarawih. Saya dengar-dengar nih ya Mualimah, sholat tarawih katanya ada hubungannya ya dengan kesehatan. Ada Mualimah, karena sholat tarawih itu banyak manfaatnya. Yang pertama, bisa meningkatkan mood bagus dan meningkatkan kebugaran tubuh dan membakar kalori tanpa meningkatkan nafsu makanan dan meningkatkan fungsi otak Mualimah. Banyak juga ya manfaat sholat tarawih ya. Benar Mama. Seperti dalam kehidupan sehari-hari kita cuman sholat wajib gitu kan Mualimah. Paling banyak itu 4 rakaat. Ya kan. Sedangkan di dalam bulan suci Ramadan kita harus melaksanakan sholat tarawih dan sholat sunnah yang lainnya gitu. Betul. Sedangkan di dalam gerakan sholat itu bukan tercipta hanya untuk melakukannya saja sebenarnya Mualimah. Di dalam gerakannya itu terdapat beberapa fungsi. Nah, seperti dalam gerakan sholat sujud misalnya nih saya contohkan Mualimah ya. Sujud itu sangat perlu dalam kesehatan tubuh kita itu untuk peredaran darah. Turunnya darah dari tubuh ke otak gitu. Jadi peredaran darah yang tersumbat itu dia mengalir. Jadi bisa untuk mencegah kanker ataupun penyakit-penyakit yang lainnya gitu Mualimah. Nah, dalam gerakan ruku itu kan dominan ke pinggang gitu Mualimah ya. Iya, betul, makanya ibu-ibu kita yang sudah umurnya rentan itu kan tidak bisa lagi melakukan gerakan sholat sambil berdiri gitu. Betul. Itu ngaruhnya ke kaki sama pinggang Mualimah. Jadi selama kita ini masih muda kan Mualimah, masih sehat betul. Nah, jadi lakukanlah gerakan-gerakan sholat itu dengan sempurna. Contoh seperti salam ya, gerakan salam itu untuk peregangan leher kita. Kan kita buat assalamualaikum, ya itu terjadi relax di dalam leher kita gitu Mualimah. Itu salah satu contoh beberapa gerakan di dalam sholat itu sangat penting dilakukan. Apalagi kayak sholat tarawih itu kan paling sedikit 8 rakaat Mualimah ditambah 3 witir. Betul. Ada juga orang yang memilih bahwa dia memilih 20 rakaat 3 witir gitu untuk tarawih. Jadi gerakan yang sempurna dan gerakan yang sangat bermanfaat itu diulang-ulang, maka terjadi kesehatan di dalam tubuh kita sehingga membuat fisik kita tuh kuat gitu Mualimah. Nah, berarti banyak sekali nih manfaat sholat tarawih ternyata ya. Nah, anak-anak Mualimah ya bunda dimanapun berada, yuk mari sholat tarawih banyak-banyak nih. Apalagi selain sholat tarawih ada sholat sunnah yang lain gitu ya. Jadi sholat tarawih itu juga menandakan bahwa kita juga harus melakukan aktivitas fisik nih. Nah, jadi tidak hanya dengan berolahraga di sore hari maupun pagi hari seperti Mualim Fadil katakan tadi. Nah, Mualimah, kira-kira ada nggak sih rekomendasi olahraga nih yang bisa dilakukan dan itu cocok untuk anak-anak sampai dewasa? Apalagi kita lihat sekarang kan anak-anak kalau udah puasa bawanya tidur aja. Apalagi tidur kan ibadah nih. Kira ada nggak rekomendasi olahraganya? Kalau untuk rekomendasi olahraganya, kalau saya pribadi, karena saya basicnya di tenis meja, jadi saya merekomendasi itu bermain tenis meja. Kenapa saya merekomendasi bermain tenis meja di bulan Ramadan? Karena bermain tenis meja kan posisi lapangannya kan berada di dalam ruangan. Betul. Tidak mungkin kita bermain tenis meja di lapangan panas. Kalau lagi bermain ada angin, bolanya akan ditiup
tiup angin bola kecil ya. Bola kecil ya. Jadi akan bagusnya kita melakukannya di dalam ruangan. Jadi aktivitas fisik yang kita keluarkan pun tidak terlalu lelah. Artinya Mualimah, di bulan Ramadan ini kita melakukan aktivitas olahraga dan masih sanggup melakukan aktivitas yang lain. Jadi tidak terlalu lelah Mualimah. Kalau menurut Mama Intan ada nggak rekomendasi olahraga nih? Kalau menurut Mualimah sesuai dengan olahraga sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah, seperti hadis riwayat Bukhari. Oh, hadis Bukhari Muslim. Betul. Bukhari Muslim. Di situ bunyinya, ajarkanlah anakmu berkuda, memanah dan berenang. 3 olahraga tersebut. Nah, jika ada pilihan di antara 3 pilihan olahraga tersebut, maka pilihlah memanah. Nah, kenapa Mualimah menyarankan memanah? Karena memanah itu tidak terlalu memforsir fisik kita terlalu keras gitu. Karena dia olahraganya kan berdiri kan, cuman perlu fokus sama mental kita tuh harus relax. Maka ketika melakukan memanah itu sangat sempurna di bulan suci Ramadan tersebut. Berarti selain dapat sehat, dapat pahala. Ya benar. Dapat sehat, dapat pahala, sunnahnya juga luar biasa gitu kan. Masya Allah. Kalau Mualim Fadil sendiri, olahraga apa nih kalau bulan puasa? Kalau menurut saya Mualimah kan, biasanya saya melakukan kegiatan sehari-hari itu saya jogging. Jogging karena saya yang pertama hobi saya bermain bola. Yang kedua saya juga seorang wasit. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan kita saya biasanya melakukan jogging itu 45 menit. Tapi di bulan Ramadan bisa kita turunkan tingkatnya, bisa kita melakukan 15 menit. Tapi bisa juga kita berolahraga di rumah. Di rumah. Salah satunya bisa kita lakukan bentuk latihan push up, pull up, dan sit up Mualimah. Karena itu bagus untuk, contohnya misalnya kita melakukan sit up, bagus untuk otot perut kita. Tapi yang ringan-ringan aja ya. Tapi ringan-ringan aja. Enggak sampai 2 jam gitu ya. Jangan dipaksakan. Atau joggingnya di siang hari. Jangan Mualimah. Seperti pertama tadi saya katakan. Siap sahur dan sebelum berbuka. Benar Mualimah, olahraga yang disampaikan oleh Mualim Fadil tadi sangat mudah dilakukan oleh kalangan orang tua kita, seperti misalkan yoga gitu Mualimah ya. Yoga atau treadmill pelan lah di rumah gitu kan. Terus bisa jadi plank gitu. Jadi lebih mudah gerakan yang di tempat saja gitu, tidak mengeluarkan fisik yang terlalu berlebihan. Berarti olahraga sesuaikan dengan kondisi tubuh juga ya. Kondisi tubuh dan kondisi umur juga. Iya, betul juga ya. Nanti jangan orang tua pula nanti jogging ya. Oke, anak-anak Mualimah ya Bunda, berarti masih banyak olahraga yang bisa dilakukan ketika kita berpuasa, seperti jogging, yoga. Kalau mau bermain tenis meja boleh, atau mau memanah ya. Itu adalah olahraga yang direkomendasikan untuk bisa dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, Mualimah terakhir nih, boleh dong berbagi tips kepada anak-anak Mualimah nih, sama ayah bunda juga, tips untuk menjaga kebugaran supaya di bulan puasa ibadah kita lancar, puasa lancar tapi badan tetap segar. Apa nih tipsnya kira-kira? Kalau menurut saya sendiri Mualim Fadil, tipsnya di bulan Ramadan, kita yang pertama memperbanyak minum Mualimah. Yang kedua, kita bagusnya jangan lupa dengan makanan yang berserat dan makan buah-buahan. Makan berserat itu ya. Oke, kalau Mualim Rudi sendiri, apa tipsnya nih? Nah, tips untuk supaya di bulan Ramadan itu kita lebih segar, lebih sehat, kita lebih bagusnya menjaga dari segi pola istirahatnya Mualimah. Karena begini Mualimah, di bulan Ramadan itu memang ada yang maksudnya tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Tapi kan kita tidak mungkin juga di bulan Ramadan itu dari pagi sampai dengan sore kita tertidur. Nah, itu malah menjadi tidak sehat. Akan tetapi
lebih baiknya kita menjaga kesehatan itu mungkin ada yang tidur siang, istirahat siang. Nah, ketika di sore harinya kita di situlah ada waktu untuk beraktivitas berolahraga. Mungkin ada waktu 30 menit sebelum berbuka atau 1 jam sebelum berbuka. Disitulah kita melakukan aktivitas olahraga. Karena Mualimah Fatisah, kesehatan itu sangatlah penting untuk kita jaga. Ya, sangat penting karena kesehatan itu adalah faktor utama untuk kesejahteraan dan produktivitas kita sehari-hari. Artinya kita jaga tubuh kita sekarang sama saja kita menjaga tubuh kita beberapa tahun ke depan. Wow, Masya Allah nih ya, menjaga sekarang untuk masa depan. Luar biasa. Ini dari Mualimah Intan nih, kira-kira ada nggak pesan atau tips kepada anak-anak Mualimah semua nih? Kalau Mualimah ingin berpesan kepada anak-anak Mualimah semuanya, kurangi tidur, cari kesibukan yang berbau positif. Yang kedua, tetap berolahraga meskipun kalian sedang berpuasa. Oke, contoh olahraga yang bisa dilakukan seperti yang Mualimah dan Mualim sampaikan tadi. Terima kasih. Luar biasa nih sharing-sharing kita pada hari ini ya. Jadi banyak ilmu yang kita dapatkan ini. Nah, anak-anak Mualimah dan ayah bunda semuanya, puasa bukanlah tempat untuk kita mengurangi aktivitas. Banyak aktivitas fisik yang bisa kita lakukan selama bulan puasa. Terima kasih Mualim-Mualimah untuk kedatangannya pada hari ini. Terima kasih sudah berbagi informasi ya. Semoga bermanfaat. Amin. Nah, untuk ayah bunda dan anak-anak Mualimah semuanya dimanapun berada, tetap jaga kesehatan. Semoga puasanya selalu lancar ya. Sekian perjumpaan kita pada hari ini di podcast Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Banda Aceh. Mualimah Tisa pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast lainnya dengan episode-episode yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.